complicated when it hurts. Oke, halo semua dan akhirnya sampai kita di seri ke-6 yaitu di Mugello Grand Prix untuk MotoGP kali bersama dengan Ramon. Hari ini kita kebetulan udah tembus ke Q2, nggak perlu masuk ke Q1 terlebih dahulu. Mengingat hari ini kita balapan di Mugello yang emang itu sirkuitnya lebih apa ya, kayak klop banget sama Ducati dengan trek lurus yang ada di main track Mugello. Makanya kita berusaha aja atau lebih kuat lagi karena nggak menutup kemungkinan pesaing kita meskipun Yamaha bakal bisa kuat di sesi kualifikasi karena balapan tuh nggak soal trek lurus doang tapi juga termasuk tikungan hingga juga pengereman cuy. Apalagi di sini fisiknya untuk jurus 1 itu emang lebih berat banget kita lakuin kalau udah di pengereman. Dan bener aja dong, hari ini si Fabio Quartararo dengan Yamaha malah bisa meraih pole sebentar waktu. Tapi kita nggak boleh nyerah, kita bakal berusaha lebih kuat lagi untuk turun ke trek di Mugello saat ini. Nah, akhirnya minus 0,010 dari Quartararo yang berarti hari ini kita udah bisa meraih pole. Dan tentunya ini jaraknya sangat tipis sekali sama Fabio. Mengingat hari ini Yamaha juga di musim kali ini termasuk paling kuat dibandingkan dengan tim lainnya. Apakah hari ini Quartararo sama Adestrio bakal bersaing banget di Mugello? Karena hari ini kita bakal berduel. Karena nggak cuma soal track lurus, pastinya Yamaha bakal kuat di tikungan. Apalagi di sini juga memiliki beberapa tikungan high speed corner, termasuk tikungan ke-8 dan ke-9 yang emang itu ciri khas banget buat Yamaha. Tapi di track lurus insya Allah Ducati bakal bisa lebih cepat lagi ketimbang Yamaha yang biasa emang Yamaha ngempos banget kalau udah di top speed cuy. Jadi hari ini pengisi baris depan ada Adestrio, ada juga Fabio Quartararo, juga ada Johan Zarco dari tim Pramac Racing. Dua tim Ducati satelit bakal bisa untuk mencoba mendominasi di Mugello saat ini untuk musim 2021. Oke sobat. Hi motorcycle fans tuning in. Today's MotoGP race is being held in the hills of Tuscany, where the Italian Grand Prix is about to start. The weather is great and the temperature is perfect for racing, so we're just waiting to find out which riders have opted for hard tires. Dan akhirnya sampailah kita di seri Mugello untuk hari Minggu, dan hari ini kita disambut dengan cuaca yang sangat cerah banget dengan suhu yang cukup tinggi juga. Tapi hari ini sepertinya Yamaha bakal mencoba untuk fokus bersama Fabio untuk meraih posisi pertama karena Fabio nggak bakal ngalah dengan sangat mudah. Ditambah lagi kita hari ini juga merupakan musuh utama di musim 2021 untuk season keempat di kelas MotoGP, atau menjadi season kedua di kelas MotoGP. Dan hari ini Marquez bakalan start dari posisi ke-6 dan cukup bagus. Karena dengan hilangnya Surasep yang menjadi test rider entah di mana, apakah di Moto2, jadi hari ini kita bakal memulai balapan tanpa adanya perlawanan dari pembalap andalan Honda yaitu Asep Surasep. Sayang sekali kan, tapi hari ini semoga aja ada perlawanan dari Ducati lainnya termasuk Johan Zarco dan juga Francesco Bagnaia. Untuk hari ini karena suhunya cukup tinggi dan agak bimbang, mending kita
cari aman aja dan menggunakan kompon medium hard untuk penggunaan opsi ban kita, karena mengingat hari ini kita nggak mau rugi cuy, kita nggak mau ambil resiko untuk kehabisan ban dengan sangat cepat. Mending kita pakai medium hard aja supaya lebih aman dan bisa buat nge-push hingga nanti di lap terakhir, hingga misalkan nanti kita berdua sama rival lainnya. Oh ya, hari ini kita udah ngelakuin update untuk versi MotoGP 21 versi Steam, yang mana udah nggak nge-stuck lagi, yang mana bisa kita suka berhenti di starting grid. Tapi hari ini udah beres dan kita udah kembali lagi berjalan di sesi warming up lap dengan pembalap lainnya. Kalau gitu sementara MotoGP Mugello untuk seri ke-6 di MotoGP 2021 bersama Ducati Aramco dengan juga Race Rio. Oke, semangat. Challenging and spectacular tracks in the entire championship. Oke semua, ini dia secara sekelas MotoGP itu seri Mugello Italian Grand Prix and on the way. Dan saat ini nampaknya Fabio Quartararo dan juga Joan Mir langsung meninggalkan Ducati Aramco untuk posisi pertama, masih mengejar berdua dengan Joan Mir. Suzuki melalui Ducati hingga saat ini first corner braking kembali perlahan masuk, cukup sliding dan untungnya kita nggak sampai crash, masih bisa nge-save dengan cukup sliding tadi. Hati-hati, posisi itu kita raih dari Joan Mir. Luar biasa akhirnya hari ini di lap pertama akhirnya Aramco meskipun tergusur tapi track limit cuy, sayang sekali. Baru saja dimulai hari ini balapan di Mugello, ternyata pembalap Ducati Aramco yaitu Race Rio 56 sudah melewati jalur track limit. Hingga saat ini kita berfokus mendekati Fabio Quartararo, yang mana saat ini Fabio Quartararo udah mulai menjauh dan mulai meninggalkan jarak yang cukup jauh juga dari Ducati Aramco. Hingga saat ini Joan Mir di belakang mengejar Ducati Aramco, hati-hati masih di fight back oleh Joan Mir. Kali ini Ducati Aramco masih berfokus mencari peluang kosong dari Joan Mir, yang mana hari ini kita masih berjuang di posisi 3 di high speed car menanjak yang emang lebih cocok bersama mesin inline 4 seperti Suzuki dan juga Yamaha. Jadi saat ini kita masih berjuang. Masa iya kita udah start dari pole, udah bagus di kualifikasi, malah hari ini di sesi race-nya kita malah tergusur di posisi ketiga dan dikarenakan oleh dua mesin inline 4 yaitu Yamaha dan juga Suzuki, yaitu Quartararo juga si Joan Mir. Pokoknya kita hari ini nanti setelah track lurus kita coba untuk lebih nge-push lagi supaya bisa untuk mendekati Joan Mir. Minimal kita hari ini harus bisa podium cuy, minimal ya, karena hari ini Yamaha kayaknya bakal kuat banget dan kita malah ngelebar. Untungnya kita nggak sampai track limit hingga saat ini. Di belakang stadion Zarco yang bersiap-siap untuk mencari peluang kosong dari Ducati Aramco yaitu Race Rio. Saatnya kita mencoba mengejar Joan Mir di track lurus di top speed dengan Ducati Desmo G21. Fokus fighting masih mengejar saat ini semakin rapat di menuju first corner lap kedua hari ini Joan Mir, dan kita udah mulai dapat celah dari segini kita lampaui dan kita malah lebar saya sekali. Kita gagal ngambil jalur yang seharusnya dari sisi kanan malah ke kiri kan. Dan hari ini lap kedua ada celah lagi, kita overtaking Joan Mir, masih berduel side by side, tapi hari ini sepertinya Joan Mir masih cukup kuat untuk bisa mendefense serangan bertubi-tubi dari Ducati Aramco. Oke, tikungan keempat overtaking Joan Mir, ada celah kita masuk akhirnya. Oh my god, masih di defend oleh Joan Mir. Kita masih aja belum bisa ngedapetin posisi kedua dari rider Suzuki. Kan hari ini ternyata Joan Mir cukup kuat juga untuk memberi perlawanan kepada Ducati Aramco yang emang kita cuma bisa ngejar pembalap yaitu yang ada di depan kalau udah di track lurus aja. Tapi di tikungan kita benar-benar kasihan banget cuy, masih jago Suzuki sama Yamaha hingga saat ini di lap kedua sektor 3. Tapi enggak apa, kita masih ada kurang lebih ini ada 2, 3, 4, 5 lap lagi, 6 lap lagi yang bisa kita manfaatkan. Karena emang kita hari ini meskipun kita berkali-kali mencoba untuk mendobrak pertahanan dari Joan Mir, nggak pernah bisa. Karena emang kita lemes banget, kita nggak bisa menang kalau ngelawan Suzuki kalau udah di sektor yang banyak tikungan. Tapi kalau udah di track lurus kita pasti bisa, karena emang kita lebih memiliki cenderung kekuatan atau sisi yang bagus kalau udah di top speed. Saat ini menuju yang terakhir dan bersiap untuk kita berusaha lagi mendekati Joan Mir setelah exit corner. Ini dia saatnya dengan power angka 3 dan juga TCS yang bakal kita kasih turun. Semoga itu bisa mengejar Joan Mir saat ini, dan saatnya mengejar masih berdekat di top speed. Ini dia, ada peluang, ada celah bagi Ducati Aramco. Kita overtaking Suzuki dari kanan, kita overtaking Joan Mir, dan akhirnya di first corner lap ketiga berhasil menggeser dominasi pembalap Suzuki yaitu Joan Mir. Dari tadi kita sempat berduel, kita melawan tapi nggak pernah bisa, hingga akhirnya di track lurus lap ketiga kita udah bisa bergeser posisi kedua dari Joan Mir.
Padahal ya awalnya kita kira Ducati, entah itu Pramac Racing, Aramco dan juga Ducati Factory, kita kira ternyata yang kita kira awalnya bakal mendominasi, malah ternyata hari ini Yamaha dan juga Fabio Quartararo ternyata lebih bagus untuk kestabilan race pace-nya. Hingga saat ini kita masih ditinggal jauh, kurang lebih kalau ini masih ada sekitar jarak 1 detik lebih dengan si Fabio dengan Ducati Aramco, yang mana hari ini kita masih berjuang terus meskipun di belakang Joan Mir juga masih terus-terusan untuk menempel, membayang-bayangi laju dari Rizrio. Hingga saat ini kita masih berada di posisi kedua yang sangat kesulitan untuk mendekati Fabio Quartararo. Susah banget cuy. Padahal ya kita itu udah ngerasa nyaman sama dism atau start motor untuk di sini, malah ternyata kita meskipun nyaman, udah ngerasa kayak paling kenceng, paling stabil, malah ternyata masih ada yang lebih kenceng lagi, yang lebih stabil lagi untuk race pace-nya, itu si Fabio Quartararo. Beda sama Ducati Aramco, hingga saat ini kita masih tercecer dan masih nge-stuck, semakin ditinggal jauh oleh Yamaha pabrikan. Tapi pokoknya hari ini kita bakal berusaha aja, semoga masih bisa untuk mendekati Fabio Quartararo meskipun sepertinya agak mustahil cuy. Meskipun hari ini kita udah hari ini ternyata Joan Mir datang cuy, malah noleh ke belakang. Kita malah waduh ini gawat. Waduh, malah si Johan Zarco juga lolos, sudah gagal untuk mendefense laju dan kita mengejar di top speed overtaking 2 rival sekaligus, bagus sekali menuju first corner depan, dan di lap keempat akhirnya berhasil untuk menggeser, mengakuisisi lagi posisi kedua dari Joan Mir. Saat ini ternyata Suzuki kembali merangsak dari sisi kanan, kita masih tercecer melawan kembali dari sisi kanan. Di tikungan kedua kita batnya ke kiri, perlahan masuk, dan Joan Mir masih merangsak lagi melawan kiri dengan sangat kasar. Kita masih bisa melawan lagi di sini di exit corner tikungan ketiga. 4 maksudnya, bagus sekali di belakang Marquez, Joan Mir, Johan Zarco datang sekaligus. Mereka bertiga berusaha untuk menghajar Rizrio dengan sangat paksa cuy, dengan 3 perlawanan dari mereka semuanya. Hingga saat ini Ducati Aramco masih bersama defense, berusaha mempertahankan posisi kedua dari serangan gemburan Johan Zarco, Joan Mir dan juga Marc Marquez yang sudah bersiap di belakang yang mencari peluang celah kosong dari Rizrio Ducati Aramco. Yang saat ini exit corner, high speed corner, tikungan ke-9, hati-hati. Exit corner lagi di belakang Johan Zarco mengejar, kita malah tergeser gara-gara menjatuh tadi. Sayang sekali, kembali mengejar mencari peluang dari Johan Zarco ke kiri. Akankah di sektor ketiga Rizrio bisa mendapatkan posisi kedua dari Johan Zarco? Entry corner, kita breaking kembali dengan kondisi ban yang sepertinya sudah mulai habis untuk sisi kanan kiri. Kita berusaha aja semoga nggak sampai keteteran meskipun kondisi ban kita udah mulai tergusur dengan sangat cepat. Dengan saat ini kita balik kali di final 3, kita overtake Johan Zarco, masih berduel side by side lagi, dan akhirnya di entry corner tikungan terakhir kita bisa berhasil untuk kembali mengamankan posisi kedua yang saat ini kita masih melebar di overtake oleh Marquez dan Johan Zarco. Langsung aja berduel, saatnya berduel dengan 3 pembalap sekaligus. Hingga saat ini 3 pembalap berduel di trek lurus, masih mendekati Marquez. Mencoba strip overtaking Marquez dan akhirnya bagus sekali kita lampaui Repsol Honda. Itu Marquez tadi di penghujung top speed kita berhasil mengalahkan Honda dan juga Ducati saat itu Pramac Racing dengan pembalapnya Johan Zarco yang tadi berada di urutan ketiga, yang berada di pada Marc Marquez. Saat ini di lap kelima, 2 lap tersisa balapan GP Mugello di Thailand Grand Prix, mampu ke hari ini Ducati Aramco berada di podium bersama Fabio Quartararo dan juga Marc Marquez. Atau malah justru kita harus tersungkur gara-gara di belakang masih ada perlawanan dari Marquez dan Johan Zarco yang masih mengejar Rizrio. Kembali Marquez melawan Ducati Aramco, kita masih nge-blocking dari sisi kanan. Dan sepertinya hari ini si Marquez masih mencoba mencari peluang dari kanan, masih memaksa untuk overtaking Ducati Rizrio. Hari ini kita breaking kembali di tikungan ke-7, masih bersama defense. Marquez melebar hingga dia memotong jalur. Marquez memotong jalur, tapi dia masih bisa selamat mengambil alih posisi kedua dari Ducati Aramco. Repsol Honda bakal kita fight back lagi di entry corner tikungan ke-10. Hingga saat ini dicikain sektor ketiga, mampu ke Ducati Aramco melebar lagi. Saya sekali Marquez menjauh sektor 3, gagal untuk mempertahankan posisi kedua dari Repsol Honda Rider yaitu Marc Marquez. Tenang, masih ada final sektor dan juga trek lurus Mugello Circuit. Kita bakal coba untuk mengejar Marquez nanti setelah tikungan terakhir, yang mana kita bakal mencoba mengejar trek lurus karena biasa Ducati emang lebih jago kalau udah urusan kecepatan dan juga di top speed. Oke, ini dia tikungan terakhir di lap kelima, 2 lap tersisa untuk balapan Italian Grand Prix di musim 2021 di season keempat beserta Ducati Aramco yang saat ini
Rins Rio berhasil comeback, mencoba mengejar meski melebar hingga saat ini. Di trek lurus di final lap MotoGP Mugello mampu kejar arah mendekati Marquez. Dan di entry corner kita breaking kembali, ada peluang, ada celah kosong, kita overtaking Marquez lagi masih melebar, sayang sekali gagal untuk mengambil celah terdalam dari Marquez tadi overtaking saat ini. Yang kedua, tikungan ketiga kita masih mencari peluang kosong dari Marquez, sanggup kejar Aramco dengan Rizio mengejar Marquez yang saat ini masih bertukup tangguh untuk bisa beradu kedua, meninggalkan jarak yang sangat jauh dengan ganti Aramco. Tikungan 4, tikungan kelima malah track limit dong, 2 kali track limit cuy, sayang sekali hingga saat ini. Oke, sektor kedua akhir, masih fokus ke fighting, gak boleh nyerah, masih ada waktu lagi. Kita perlu nge-push lagi lebih kuat lagi supaya agar bisa mendekati Marquez. Meskipun kali ini kita semakin tertinggal jauh oleh Marquez di sektor ketiga cuy. Tikungan ke-7, 8, 9 kita menjauh. Gagal lagi. Kedua kalinya kita gagal untuk bertahan mengamankan posisi yang semula bisa kita dapatkan. Mungkin karena emang kita hari ini kondisi kita udah mulai habis banget dan gak bisa malah kita track limit lagi dong ketiga kalinya. Waduh, gawat cuy. Kali ini Franco Morbidelli pembalap Petronas SRT melawan Ganti Aramco masih berjuang lagi di entry corner, masih mengejar, ada peluang. Kita overtaking Franco Morbidelli dan di final sektor kita akhirnya berhasil mempertahankan posisi ketiga untuk podium di Mugello Italian Grand Prix di final chicane, final corner di depan. Semoga aja kita nggak sampai di overtaking oleh Jack Miller juga Franco Morbidelli. Ini dia tikungan terakhir, cukup melebar, mencari peluang, mencari ancang-ancang hari ini. Jack Miller datang, kita langsung lampaui di exit corner. Aprilia datang juga cuy, gila Aprilia masih mengejar, ada jalan kosong, kita overtaking lagi, kita berhasil mengamankan podium 3. Tuh ngelawan tadi serangan dadakan dari Jack Miller juga Alex Espargaro yang berada tepat di samping kita untuk menggeser posisi ketiga atau podium terakhir. Kesempatan podium kita terakhir kalinya untuk Mugello. Untungnya kita bersama Aramco masih bisa untuk melawan kembali, memfight back ketika udah memasuki sektor track lurus di main track GP Mugello. Untungnya kita masih bisa untuk bersaing dan bisa mengamankan podium 3 di sini. Luar biasa akhirnya. Hingga saat ini pengisi besar masih ada Alex Espargaro, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, Alex Marquez dan juga Maverick Vinales. Dan di luar dari posisi sebelah masih ada Pecco Bagnaia, Brad Binder, Johan Zarco, Taka, Alex Rins, Jorge Martin, Paul Espargaro dan juga ada Petrucci, Sapadori, Bastian ini, Iker Lecuona, Luca Marini, Vale dan juga Joan Mir yang Joan Mir kok berada di posisi terakhir cuy. Ini kayaknya si Joan Mir dia crash, cuman kita nggak tahu karena tadi kan biasa emang bendera kuning itu tetap berkibar, cuman nggak ada notifikasi siapa pembalap yang crash, atau mungkin tadi Joan Mir lebar terus dia terperosok hingga posisi paling akhir cuy. Aneh kan, padahal dari awal lap kita bertarung sama Joan Mir hingga lap ketiga. Ternyata hari ini malah Joan Mir berada di posisi paling akhir. Kayak nggak masuk akal aja. Joan Mir malah berada di posisi paling akhir. Tapi emang sih hari ini Yamaha benar-benar kuat banget. Kita aja nggak bisa untuk mengejar dominasi Yamaha. Apalagi kita waktu lap terakhir kita malah diserang sama Marquez Jieto Honda Rider hingga akhirnya kita gagal untuk berada di podium 2. Dan kita hari ini hanya bisa untuk bersabar dan cukup puas dengan hasil podium 3 di Italian Grand Prix setelah kita start dari posisi pertama. Jadi kesemangat kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kali itu. Thank you nonton dan sampai ketemu di Race GP Catalunya dan oke, bye, ciao. We are picking up again live from the track, where the top 3 riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.